Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sekarang kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu bab birrul Bab birrul bab berbuat baik kepada ibu. Hadis yang ketiga, haddatsana Abu Asim an Bahzi ibni Hakim an abihi an jaddihi. Qultu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, man abarru, siapa yang lebih berhak bagi saya untuk berbuat baik, untuk berbakti?" Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Ummaka, ibu kamu." Qultu man abar, lalu kemudian beliau berkata lagi, siapa yang lebih berhak ya Rasul? Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Ummaka." Lalu kemudian Rasul menyatakan, ibu kamu. Qultu man abar, yang ketiga kalinya beliau bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ummaka, ibu kamu. Qultu man abar, lalu kemudian keempat kalinya beliau bertanya, man abar? Qala, baru kemudian Rasulullah SAW bersabda, abaka summal aqraba fal aqraba. Lalu kemudian bapak kamu, lalu kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Keluarga terdekat berarti saudara, berarti paman gitu. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis hasan. Hadis yang keempat adalah haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbas annahu atahu rajulun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas. Faqala inni khatibtu imra'atan. Orang itu berkata, saya pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Lalu kemudian ternyata wanita itu tidak mau menikahi saya. Wa khatabaha ghairi. Lalu kemudian ada yang melamar lagi selain saya. Ada orang yang datang melamar dia. Fa'ahabbat an tankihahu. Tapi ternyata wanita itu malah ingin menikahi laki-laki ini. Faghirtu 'alaiha, lalu kemudian saya cemburu, saya marah, faqataltuha, lalu kemudian saya membunuh wanita itu. Fahal li min taubah, katanya. Apakah saya bisa bertaubat karena saya sudah membunuh dia? Qala, lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, ummuka hayyatun, apakah ibu kamu masih hidup? Qala, la. Orang itu berkata, la, tidak Ibnu Abbas. Qala, tub ilallahi azza wa jalla. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan berdekatlah kepada Allah, mendekat dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'ta, sebisa kamu, sejauh kemampuan kamu. Fadhahabtu. Lalu kemudian Atha bin Yasar ini pergi. Fasa'altu Ibnu Abbas. Beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya apakah ibunya masih hidup atau tidak? Faqala, kata Ibnu Abbas berkata, inni la a'lamu amalan. Saya tidak tahu ada suatu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah, yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbakti kepada ibu. Dari dua hadis ini kita tahu bahwasannya derajat seorang ibu bahkan dari seorang bapak. Meskipun bapak sudah capek bekerja, meskipun bapak sudah melakukan ini itu untuk menafkahi keluarga, tapi kan itu kewajibannya. Namun tetap agama Islam meninggikan seorang ibu daripada bapak. Terlihat dari hadis ini. Maka beruntunglah bagi kita yang masih memiliki ibu dan bapak yang masih hidup. Karena kita bisa berbakti kepada mereka secara langsung. Kalaupun ternyata di antara bapak atau ibu kita, khususnya ibu kita sudah tiada, maka kita jangan putus berdoa, mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan. Dan
Kita ingat apa yang dulu pernah disampaikan oleh ibu kita, maka kita lakukan itu sebagai bentuk dari berbuat baik kepada orang tua. Ketika kita masih ingat dulu orang tua menginginkan kita untuk ini, kita pernah ingat ibu kita berkata tentang ini, lalu kemudian dulu tidak bisa dilakukan tapi sekarang bisa, maka itu juga bisa menjadi suatu bentuk dari birrul berbuat baik kepada ibu. Maka selama orang tua kita masih hidup, khususnya khususnya ibu kita masih hidup, maka berbuat baiklah kepada dia. Meskipun kita sudah menikah, antum yang perempuan sudah menikah, memang nanti tanggung jawabnya lebih besar kepada suami daripada ke orang tua. Namun sebagai seorang laki-laki, kalau kita belum menikah, kalau kita seorang laki-laki belum menikah, maka tanggung jawab kita itu kepada ibu kita sendiri. Namun ketika kita seorang laki-laki sudah menikah, maka tanggung jawab kita, ibu kita menjadi dua. Jangan sampai kita menjadi penghalang antara istri dengan orang tuanya. Jadi meskipun seorang istri itu tanggung jawabnya 100% kepada suami, ketika seorang istri ditanya mau milih orang tua atau suami, istri harus milih suami. Namun seorang laki-laki jangan sampai menjadi penghalang antara anak dengan orang tuanya. Maka disitulah bentuk berbuat baiknya seorang suami terhadap orang tua dan terhadap mertuanya adalah menjaga hubungan baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita baca dalam dua hadis berikut yang tadi. Semoga bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.